Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Setelah berhasil dikalahkannya Black Maria oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter 1021, artinya semua anggota Tobiropo sudah berhasil dikalahkan oleh semua aliansi bajak laut Tobi Jerami. Kecuali X-Drake yang ternyata adalah anggota dari organisasi SWORD yang menyamar sebagai mata-mata di kelompok bajak laut Kaido. Meskipun kelompok Tobiropo sudah berhasil dikalahkan, justru ada aliansi bajak laut Tobi Jerami yang harus bersiap lagi mengalahkan musuh yang tangguh. Lantas, siapa sajakah musuh tangguh yang tersisa yang harus dihadapi oleh aliansi kelompok bajak laut Tobi Jerami? Yuk, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Musuh tangguh yang pertama yang harus dihadapi oleh aliansi bajak laut Tobi Jerami adalah Basil Hawkins. Basil Hawkins yang merupakan headliner di kelompok bajak laut Kaido dan juga musuh tangguh pertama yang harus dihadapi oleh aliansi bajak laut Tobi Jerami. Kekuatan buah iblis yang dimiliki Hawkins tentunya akan sangat merepotkan bagi kelompok aliansi bajak laut Tobi Jerami yang akan berhadapan dengannya. Nah, Hawkins sendiri terakhir diperlihatkan ketika akan menghadapi Killer. Saat itu, Hawkins meramalkan persentase kemenangan Killer menggunakan kartu tarotnya. Hawkins mengatakan bahwa Killer memiliki kesempatan untuk menang. Namun, persentase kekalahan Killer lebih besar dan kemungkinan 92% Killer akan mati. Menariknya pada bocoran spoiler One Piece chapter 1022, Hawkins mengatakan kepada Killer kalau dia telah menjadi Kid sebagai boneka tumbal miliknya. Tentu ini sangat tidak menguntungkan bagi Killer yang akan berhadapan melawan Hawkins. Mimin rasa sangat menarik jika Killer nantinya memiliki kejutan besar untuk Hawkins, di mana Killer mendapatkan Cheng untuk mengubah persentase kekalahan tersebut, dan juga cara mengatasi boneka tumbal yang ditargetkan kepada kaptennya. Selain itu, jika Killer mendapatkan bantuan dari para anggota aliansi bajak laut Tobi Jerami, apakah akan membuat persentase itu berkurang atau tidak? Memang sih, jika dilihat kekuatan Hawkins ini lebih unggul daripada Killer. Menurut Mimin sih, Hawkins merupakan petarung yang tangguh jika dihadapi 1 lawan 1. Karena kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Hawkins akan sangat merepotkan bagi musuhnya, di mana Hawkins harus mendapatkan 11 kali serangan yang mematikan baru bisa untuk dikalahkan. Musuh tangguh yang kedua adalah Scatman Appo. Appo adalah musuh kedua yang tangguh yang harus dihadapi oleh aliansi bajak laut Tobi Jerami. Terakhir terlihat Appo masih bisa bangkit dan bertarung lagi setelah terkena tebasan oleh Zoro. Meskipun Appo bertarung secara random melawan aliansi bajak laut Tobi Jerami, ada kemungkinan dia akan bertarung melawan X-Drake. Mengingat X-Drake dan Appo masih berada di lokasi yang sama. Dan peran X-Drake setelah bergabung dengan aliansi bajak laut Tobi Jerami belum diperlihatkan bertarung serius melawan salah satu karakter kuat di kelompok aliansi bajak laut Kaido. Menarik jika X-Drake bertarung dengan Appo, mengingat mereka berdua sama-sama bagian dari Supernova. X-Drake dengan kekuatan buah Ensign Zoan-nya dan Appo dengan buah iblis Paramecia yang sangat merepotkan. Musuh tangguh yang ketiga yang harus dihadapi oleh aliansi bajak laut Tobi Jerami adalah anggota bajak laut Big Mom. Seperti yang kita tahu, bahwa anggota bajak laut Big Mom belum mendapatkan panggung pertempuran di Onigashima. Hanya Peros-Peros saja yang baru diperlihatkan telah bergabung dalam pertempuran ini. Kita tidak bisa melupakan sosok kuat yang ada dalam kelompok bajak laut Big Mom seperti Carlotte Smoothie, Carlotte Daifuku, Carlotte Amade, Mondior, dan masih banyak lagi. Kita tidak bisa melupakan sosok yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Kita pernah melihat bagaimana kekuatan mereka ketika di Archwall Cake Island, terutama Smoothie, yang memiliki kekuatan untuk bisa meremas jus dari benda apapun, termasuk manusia. Smoothie juga bisa menyerap cairan ke dalam dirinya. Efeknya, Smoothie dan senjatanya bisa jadi lebih besar dan kuat. Selain itu, dia juga adalah Suite Commander termahal kedua di kelompok Big Mom. Tentunya jika mereka bergabung ke dalam pertempuran akan membuat aliansi bajak laut Tobi Jerami kerepotan. Di mana saat ini kelompok aliansi bajak laut Tobi Jerami sudah mengeluarkan kekuatan dan stamina mereka untuk melawan musuh yang kuat. Meskipun pertarungan di Onigashima ini fleksibel,
Tapi kemungkinan pembagiannya jika kelompok Big Mom datang, mereka akan bertarung dengan kelompok bajak laut Hati dan kelompok bajak laut Kit, serta ditambah para gifter yang telah menjadi bagian dari aliansi bajak laut topi jerami. Musuh keempat yang tangguh yang harus dihadapi aliansi bajak laut topi jerami adalah All Star Kaido. Selain kelompok bajak laut Big Mom yang belum bergabung di pertempuran Onigashima, sosok All Star Kaido sampai saat ini belum terkalahkan. Bahkan sosok seperti Jack yang sebelumnya diperkirakan sudah kalah, namun ternyata dia masih bisa bangkit lagi. Meskipun terluka parah akibat dihajar habis-habisan oleh Nekomamushi dan Inuarashi dengan mode sulong, tapi nyatanya Jack masih bisa bangkit dan bertemu dengan sisa anggota Akazaya 9. Nah, musuh yang akan dihadapi oleh Jack adalah Inuarashi. Meskipun sama-sama dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana Jack yang babak belur dan Inuarashi yang kehabisan staminanya dan cukup babak belur juga setelah bertarung melawan Kaido. Kemungkinan sih Inuarashi akan kerepotan melawan Jack tanpa mode sulongnya. Apalagi kekuatan buah iblis Zoan dikenal dengan memiliki ketangguhan yang luar biasa hebat. Mimin rasa sih Inuarashi perlu mendapatkan bantuan untuk mengalahkan Jack. Bisa jadi nantinya Jack dibantu oleh salah satu anggota bajak laut topi jerami seperti Jinbe atau Franky yang telah memenangkan pertarungan sebelumnya melawan topi Roppo. Di sisi lain, All-Star terkuat kedua, yaitu Queen tampaknya akan berhadapan dengan Sanji. Queen yang telah mengeluarkan mode hybridnya benar-benar akan serius bertarung dengan Sanji. Apalagi kita semua tahu bahwa kekuatan virus atau wabah yang dimiliki Queen akan cukup merepotkan. Selain itu, Queen merupakan seorang cyborg, tentu memiliki senjata yang sangat mematikan. Meskipun kita belum diperlihatkan bagaimana kemampuan Queen ketika berubah menjadi mode hybrid, tapi mimin rasa sih Queen bisa mengeluarkan tembakan-tembakan atau mungkin semacam roket yang memiliki efek racun atau virus yang mematikan jika terkena targetnya. Nah, hal ini juga yang harus diwaspadai oleh Sanji yang menjadi lawan Queen. Jika Sanji hanya mengandalkan Raid Suite-nya saja, mimin rasa Sanji akan kerepotan melawan Queen. Maka dari itu, kemampuan Ken Bunsoku Haki, Sanji setidaknya harus dikembangkan lagi dalam pertarungan ini. Sanji memang telah mengeluarkan potensi kekuatan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi ketika diserang Katakuri di Wall Cake Island. Setidaknya dengan bisa menghentikan waktu lebih lama lagi dan menyembunyikan aura keberadaan, mimin rasa sih Sanji bertempur menggunakan Raid Suite-nya akan membuat Queen makin kerepotan. Ditambah lagi jika Sanji bisa menggunakan api biru untuk setiap jurus tendangannya, tentu akan memperkuat damage serangannya. Tentunya serangan ini akan efektif jika Sanji dibantu oleh Chopper untuk melawan Queen. Lalu ada juga King yang sampai saat ini masih berhadapan dengan Marco. Meskipun kita belum mengetahui bagaimana kelanjutan pertarungan kedua karakter ini, tetapi dalam bocoran spoiler manga One Piece chapter 1022, Zoro tampaknya akan berhadapan dengan King, di mana Zoro telah memulai menyerang King. Meskipun begitu, King tetaplah menjadi ancaman berat bagi kelompok aliansi bajak laut topi jerami. Zoro memang kuat, ditambah lagi Zoro sekarang memiliki pedang Enma dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun jika Zoro ingin segera mengakhiri pertarungannya dengan King, setidaknya Zoro membutuhkan bantuan agar segera mengalahkan King dan bergabung untuk melawan Yonko Kaido. Musuh tangguh yang terakhir adalah Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Tentu musuh paling tangguh dalam pertempuran habis-habisan ini adalah Kaido dan Big Mom. Nah, untuk memenangkan pertempuran besar di Onigashima, kelompok aliansi bajak laut topi jerami harus mengalahkan Kaido dan Big Mom sebagai pemimpin di aliansi mereka. Namun bukan hal yang mudah mengalahkan dua Yonko sekaligus. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya para Akazaya 9 dan Supernova saja sampai kewalahan menghadapi Kaido dan Big Mom. Mimin rasa jika Luffy hanya dibantu oleh para Supernova saja, tidak akan menang menghadapi dua Yonko ini. Kita semua tahu bagaimana Luffy berjuang mati-matian menghadapi Kaido. Bahkan di duelnya yang kedua, Luffy melawan Kaido 1 lawan 1 dengan mudah. Kaido mengalahkan Luffy sampai jatuh dari atas Onigashima. Beruntung ketika itu, bajak laut Hati menyelamatkan Luffy. Oleh sebab itu, paling tidak mengalahkan dua Yonko ini harus dengan cara dikeroyok.
Bukan hanya Supernova saja, melainkan dibantu oleh para anggota bajak laut topi jerami, Law, dan Kid, dan sisa anggota Akazaya 9. Karena tujuan utama dari aliansi ini adalah menumbangkan dua kepala Yonko sekaligus. Nah, itu tadi merupakan musuh tangguh yang tersisa di pertempuran Onigashima. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa lagi musuh tangguh yang akan dihadapi oleh aliansi bajak laut topi jerami? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.